Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukarramin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, puji syukur mari kita senantiasa menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di subuh ini kita akan mencoba sama-sama membaca atau membahas salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-36. Al-Quran itu ada 114 surah. Malam ini kita coba melihat surah yang ke-36, surah yang sudah sering kita baca. Surah apa? Surah Yasin. Surah Yasin ini sudah sering kita baca. Ketika ada yang kena musibah, orang meninggal wafat, kemudian mengadakan tahlilan, kita baca surah Yasin. Sepertinya tidak ada lagi yang lain yang kita baca selain surah Yasin. Padahal sebenarnya boleh saja baca surah yang lain, karena ketika baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat apapun, itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Tapi biasanya kita memang baca surah Yasin. Ketika ada acara tasyakuran, demikian juga sama. Kita baca surah apa? Surah yang kita baca itu adalah surah Yasin. Pengajian kita malam Jumat yang kita baca surah Yasin, sepertinya tidak boleh baca surah yang lain, padahal boleh sebenarnya. Di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, tapi selalu kita baca surah Yasin. Dan memang banyak keutamaannya kita membaca surah Yasin. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita membaca surah Yasin. Kata Nabi, barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, maka esok harinya diampuni Allah. Siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa membaca surah Yasin setiap malam, kemudian dia wafat, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Siapa pergi ke kuburan kemudian dia baca surah Yasin, maka diringankan yang ada di dalam kubur. Bahkan Nabi mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautah. Bacakan surah Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kalian, orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Ketika seseorang rohnya itu agak susah untuk keluar dari jasadnya, ini bisa kita bantu dengan membacakan surah Yasin. Dan ini pernah dilakukan oleh pengarang kitab Al-Azhar, Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar dikarang oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka ketika dia menjenguk saudaranya di rumah sakit, lewat sebuah kamar. Nah, di kamar itu banyak orang yang sedang menangis, mengerumuni seorang ibu yang memang sepertinya dalam keadaan sakratul maut, cuma susah untuk melepas ruhnya itu dari jasad. Singkat cerita, kemudian
Buya Hamka ini diminta tolong untuk membantu mengatasi kondisi itu. Maka kemudian Buya Hamka datang dan dibacakan surah Yasin. Ayat 77 sampai di situ, 1 sampai 77, kemudian wafat dan kemudian diakhirkan sampai wa ilaihi turja'un oleh Buya Hamka. Jadi kalau di antara saudara kita ada yang memang susah keluar rohnya dari jasadnya, bisa dibantu dengan membacakan surah Yasin. Nah, karena seringnya kita baca surah ini, saya yakin jemaah di sini juga sudah banyak yang hafal. Paling tidak ketika diminta untuk meneruskan ayat dari surah Yasin, bisa untuk melanjutkan, karena seringnya kita baca dalam kegiatan dan masyarakat kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada subuh ini kita coba melihat isi daripada surah Yasin. Kita sudah hafal tapi belum tentu tahu isinya, atau mungkin di antara kita juga sudah banyak yang tahu isinya tentang yang ada di dalam surah Yasin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fakun ghafilun ila akhir surah, sampai akhir surat. Karena kalau dibaca semua ada 83 ayat. Surah yang ke-36 ayatnya ada 83. Itu termasuk surat Makkiyah, artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau surah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah namanya surat Madaniyah. 85 surah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita Muhammad SAW yang diturunkan sebelum Nabi hijrah selama 13 tahun, dan ada sekitar 29 surah ya, yang Allah turunkan kepada Nabi ketika Nabi sudah berhijrah. Jadi patokannya ketika ayat atau surat itu turun sesudah Nabi hijrah, sekalipun turunnya di Madinah, itu masuknya ke dalam surat Madaniyah. Kalau sebelum hijrah, walaupun itu turunnya di wilayah Mekah, maka itu masuknya ke dalam surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ungkapan Yasin ini kalau kita melihat di dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran, ini disebutnya al-ahruful muqatta'ah. Jadi dia bukan sebuah kata, tapi dia adalah huruf. Disebut dengan al-ahruful muqatta'ah. Al-ahruful muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang dibacanya dipenggal-penggal, huruf-huruf yang dibacanya terpisah-pisah, tersendiri, sesuai dengan bunyi huruf hijaiyah. Sesuai dengan bunyi huruf hijaiyah. Al-ahruful muqatta'ah di dalam Al-Quran itu banyak terdapat di awal surah, terutama surah-surah yang turun di Makkah. Bisa kita cek, ada sekitar 29 surah itu menggunakan al-ahruful muqatta'ah. Jadi harus tahu cara bacanya. Jangan kemudian alif lam mim kita baca alam. Ya, kalau kita belajar Iqra biasanya aiu wabiu itu nggak diajarkan huruf aslinya, gitu ya. Makanya kalau bertemu dengan al-ahruful muqatta'ah itu dibacanya sesuai dengan bunyi huruf asli dari huruf hijaiyah. Alif, alif, ya. Kemudian lam, mim, mim. Jadi dibacanya bukan alam. Alif, lam, mim. Demikian juga dengan surah Yasin. Baca Yasin.
Nah, ulama ketika membaca Yasin itu ada dua. Ada bisa membacanya dengan diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf yang berikutnya. Jadi Yasin, jadi dimasukkan, diidghamkan. Tapi yang sering kita baca itu diizharkan, dijelaskan. Yasin wal, gitu ya. Jadi enggak disiu, enggak. Ya, biasanya kita diizharkan. Tapi sebenarnya secara qiraat boleh. Kata ulama dua cara. Kalau dilanjutkan ke ayat berikutnya bisa diidghamkan, tapi bisa juga kita izharkan. Nah, kenapa ada al-ahruful muqatta'ah di dalam Al-Quran? Dan ini pun para ulama tafsir ada dua pendapat. Yang pertama menyikapi al-ahruful muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran, menyerahkan maksud arti yang terkandung di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berani menafsirkan. Biarlah itu adalah Allah yang lebih tahu. Seperti dalam kitab Jalalain. Dalam kitab Jalalain dikatakan ketika berbicara surat Yasin, maka Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan maksud Yasin. Jadi tidak berani menafsirkan. Dan ulama ini memasukkan kata-kata al-ahruful, al-ahruful muqatta'ah itu ini ke dalam ayat-ayat mutasyabihat. Jadi biarkanlah Allah yang lebih tahu kita mana. Tapi ada juga ulama tafsir yang kemudian menafsirkan dengan beberapa tafsiran. Jadi yang menafsirkan juga ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan bahwa al-ahruful muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah isyarat singkatan dari kata-kata. Alif Lam Mim misalnya, dia itu Allah, Jibril, Muhammad. Alifnya Allah, lamnya Jibril, kemudian mimnya Muhammad. Jadi Al-Quran ya, yang diturunkan kepada kita itu diturunkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril dan diterima oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini itu kebenaran. Kenapa? Karena yang menurunkannya itu adalah yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyampaikannya orang atau makhluk yang amanah, malaikat Jibril, tak pernah dia korupsi ayat atau menyembunyikan ayat. Ayat Al-Quran yang disampaikan kepada malaikat Jibril pasti disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau kata Pak Zaidul Amjad, ini ayat bagus misalnya gitu, buat saya aja sendiri kan begitu. Tidak seperti itu, disampaikan semuanya kepada Nabi. Dan Nabi adalah orang yang tidak pernah berdusta, dijamin kebenarannya Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, al-ahruful muqatta'ah itu adalah merupakan daya tarik supaya menjadi perhatian. Makanya Allah kemudian mengungkapkan dengan al-ahruful muqatta'ah supaya itu menjadi perhatian tersendiri. Dan ini ungkapan seperti ini baru dalam perbincangan atau pembicaraan bahasa Arab. Orang Arab pada waktu itu, orang Arab waktu itu jago-jago bahasanya, penjaga, penyair banyak, tapi belum pernah mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini, dengan al-ahruful muqatta'ah. Maka tujuannya kata sebagian ulama tafsir adalah supaya menjadi daya tarik tersendiri sehingga orang mau membaca Al-Quran. Dan yang ketiga ditafsirkan bahwa al-ahruful muqatta'ah itu adalah merupakan tantangan dari Allah. Tantangan dari Allah kepada orang yang memang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan, didatangkan dari Allah. Itu buatan Muhammad. Al-Quran itu pertama kali kan diturunkan untuk bangsa Arab, ya, untuk bangsa Arab. Ketika Nabi berdakwah kepada mereka, menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Ya.
Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, maka kemudian Allah kata Al-Quran itu bahasanya bahasa di situ, bahasa Arab. Kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membuatnya, kan di situ juga sama, bahasanya bahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad mampu, berarti di situ juga mampu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah nyatakan kullu in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dukum li ba'din zahir. Jadi sekiranya manusia dan jin itu bersekutu untuk membuat Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat sekalipun satu dengan yang lainnya saling membuat. Manusia dan jin berkolaborasi untuk membuat Al-Quran tidak akan bisa, pasti tidak akan bisa. Di ayat yang lain juga dinyatakan oleh Allah, siapa yang ragu tentang Al-Quran bahwa itu bukan didatangkan oleh Allah, itu buatan Nabi Muhammad, maka buat satu surah saja dari Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat. Silakan panggil yang bisa membantu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tidak akan bisa membuat. Kenapa? Al-Quran itu mukjizat. Jadi itu memang betul-betul datangnya dari Allah. Kalau mukjizat, tidak mungkin ada yang bisa untuk menandinginya. Tongkat Nabi Musa itu mukjizat, nggak mungkin dikalahkan oleh tongkat biasa, tongkat para penyihir Fir'aun, karena dia mau mukjizat. Demikian juga Al-Quran, nggak mungkin ada yang bisa membuat Al-Quran, karena itu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada yang kemudian coba-coba untuk membuat? Ada. Ternyata ada juga yang berani untuk membuatnya. Di antara yang membuatnya itu adalah nabi palsu zaman dulu, bukan nabi palsu yang di Indonesia yang manusia di bukan. Zaman dulu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab coba-coba membuat Al-Quran, coba-coba membuat Al-Quran. Saya kutipkan beberapa di antaranya karena dia itu banyak membuat Al-Quran seperti Inna A'tayna Al-Kautsar. Dia juga sama, dia membuat yang serupa dengan itu, ya, membuat yang serupa dengan itu, tapi bunyinya bukan Inna A'tayna Al-Kautsar. Allah menurunkan Inna A'tayna Al-Kautsar. Apa yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab? Dia mengatakan Inna A'tayna Al-Jamahir. Kalau jamahir itu adalah gundukan tanah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu gundukan tanah. Apa itu? Gundukan tanah. Fasalli li rabbika wanhar, ya Allah. Fasalli li rabbika wajahir, dan sholatlah kepada Tuhanmu, wajahir, dan keraskanlah suara, keraskan, jahir. Ini Al-Quran palsu yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Inna syani'aka wal abtar, dia lupa Inna syani'aka wal kafir. Inna syani'aka wal kafir, sungguh yang mencelamu adalah orang kafir. Kelihatan memang ujung-ujungnya sama, tapi kemudian ketika ditanya ahli bahasa, maka itu sebenarnya kata-kata yang mengawur dan sama sekali tidak memiliki makna apapun. Ya, karena kita yakin Al-Quran memang tidak akan ada yang bisa membuat yang serupa dengannya dari dulu sampai sekarang. Silakan kalau kita mau mencoba membuat Al-Quran, ya, tidak akan pernah ada maknanya, karena itu datangnya dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan, ketika kamu laku terhadap Muhammad bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, buat yang serupa dengan Al-Quran. Kamu juga sama orang Arab, kamu juga sama bahasanya bahasa Arab. Kalau itu buatan Muhammad, kamu juga pasti bisa.
tapi ternyata tidak bisa. Termasuk Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Al-Kadzdzab dia adalah pembohong besar. Musailamah ini di zaman Nabi itu selalu ikut-ikutan saja terhadap perbuatan Nabi. Suatu ketika Nabi melihat sumber kering, ya, sumber kekeringan, sumber air yang nggak ada. Kemudian oleh Nabi sumber itu diludahi, airnya kemudian jadi banyak. Diikuti oleh Musailamah Al-Kadzdzab, airnya masih ada, dia ludahi malah jadi kering. Dan dia bukan Nabi, ikut-ikutan gitu. Kemudian ada juga sakit mata, ya, sakit mata. Waktu itu saya dinarasikan sakit mata, ketika akan pergi berperang, maka kemudian Nabi ludahi, maksud ludahi itu diobati dengan ludah Nabi. Ludah Nabi itu sembuh seperti itu juga. Diikuti oleh Musailamah Al-Kadzdzab terhadap orang yang sakit mata. Apa yang terjadi? Buta, bukannya sembuh. Dan banyak kejadian-kejadian yang kemudian dilakukan oleh Nabi, dia lakukan. Ya, dia lakukan. Nabi usah ini supaya pintar. Rambut anak itu diusah, Musailamah ikut-ikutan, malah kotak rambutnya, rontok rambut. Nah ini bisa tentang Musailamah Al-Kadzdzab. Selalu mengiringi perbuatan Nabi bukan pada kenyataannya kemudian tidak terbukti apa-apa. Dia adalah seorang pembohong besar. Kita lanjutkan ayat. Wal Qur'anil Hakim. Wawunya wawu qasam. Wawu sumpah. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, Al-Hakim, Al-Muhkam. Di sini disebutkan Al-Hakim itu Al-Muhkam bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani. Hakim itu penuh dengan kebijaksanaan, banyak hikmah-hikmah di dalamnya. Al-Muhkam yang sudah pasti benarnya, di dalamnya, di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata yang batil, tidak ada kata-kata yang tidak benar. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi tidak usah dikatakan untayan kata-kata yang indah, bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani, dan makna-maknanya luar biasa. Makanya tidak ada yang bisa untuk membuat. Ketika berbicara tentang kisah yang diceritakan oleh Al-Quran itu bukan hoax. Kisah yang diceritakan oleh Al-Quran itu nyata. Ketika berbicara tentang hukum yang diajarkan oleh Al-Quran itu hukum yang membuat keadilan, hukum yang kemudian bisa membuat kita jadi damai, enak, adil. Ketika Al-Quran berbicara tentang janji dan ancaman, ingat, janji dan ancaman itu pasti benar. Di dalam Al-Quran itu Al-Muhkam, semuanya pasti benar, tidak ada yang tidak benar, tidak ada yang batil. Dan Allah bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Ini untuk apa? Untuk kemudian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang utusan Allah. Allah sampai bersumpah dengan Al-Quran yang memang tidak ada kebatilan di dalam. Makanya kemudian ditunjukkan dengan ayat berikutnya, innaka laminal mursal. Sesungguhnya engkau Muhammad, kafnya kepada Muhammad, sesungguhnya bertauhid. Allah kuatkan dengan dua huruf taukid di sini. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal, sungguh. Saking Allah yang menunjukkan kepada yang membangkang, yang tidak mengakui kerasulan Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad itu berdakwah kepada bangsa Arab pada waktu itu, mereka banyak menolak. Jadi kebanyakan dari mereka menolak, membangkang, tidak menerima. Yang menerima cuma sedikit gitu. Dan mereka mengatakan lasta mursal, engkau bukanlah seorang
Rasul. Emang siapa kamu Muhammad? Engkau bukan siapa-siapa, engkau manusia biasa. Engkau bukanlah seorang Rasul, lasta mursal. Makanya dikuatkan oleh Allah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar seorang utusan Allah. Allah ingin menyatakan, kalau dulu wahai bangsa kalian mengakui bahwa Allah sudah mengutus para nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad itu kan Allah sudah mengutus banyak rasul, bukan satu dua rasul, bukan satu dua nabi, bahkan ribuan sampai ratusan ribu nabi Allah sudah utus kepada berbagai kaum. Nah, Allah di sini tegaskan, Nabi Muhammad juga termasuk salah satu di antara nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-katanya innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang benar. Syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang benar. Jadi kalau kita mengikuti, pasti kita berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti jalan yang lurus, pasti kita akan menemui keselamatan di dunia dan di akhirat. Kata Allah, siapa yang mengikuti ajaran yang lurus, maka dia akan selamat. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, maka dia akan selamat. Karena Nabi Muhammad itu ala siratim mustaqim, dia berada di jalan yang lurus. Ayat tulukil anbiya atau talikil anbiya qabla, Nabi Muhammad itu ada di jalan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Jadi melanjutkan agama Islam itu agama yang lurus. Syariat Islam itu adalah syariat yang lurus. Tanzilul Azizil Rahim, ini penegasan bahwa Al-Quran itu memang betul bukan buatan manusia. Al-Quran itu memang buatan Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan Tanzilul Azizil Rahim, Al-Quran itu yang menurunkannya adalah yang maha perkasa. Al-Quran diturunkan oleh yang maha perkasa dan maha penyayang. Ingat, Allah menunjukkan dengan Al-Aziz. Al-Aziz itu maha perkasa, maha dikdaya, maha berkuasa. Dia akan melakukan sesuai dengan kehendak. Kalau kita mau mengikuti jalan yang lurus, maka Allah akan membalasnya dengan kejaran. Kalau kita mengikuti jalan yang sesat, Allah akan menyiapkan siksa yang pedih. Allah itu maha perkasa, dia akan berbuat dengan sekehendak, sesuai dengan kehendaknya. Ar-Rahim, di samping Allah juga adalah maha penyayang bi khalqihi, terhadap makhluk. Kita lanjutkan ayat ini. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, diberikan Al-Quran oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk memberikan peringatan. Litunzira, supaya engkau memberikan peringatan kauman, kepada suatu kaum. Kaum di sini yang dimaksud adalah bangsa Arab. Tapi bukan berarti Nabi cuma diutus untuk bangsa Arab, tapi Nabi diutus untuk seluruh manusia. Kata Nabi, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khas. Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ila nasi amma. Sedangkan aku diutus adalah untuk semua manusia. Itu kata Nabi. Dan dalam surat Al-Ra'd juga dinyatakan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya wahai manusia, ini Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian semua. Jadi walaupun dengan menggunakan kata kauman, tidak kemudian Nabi itu diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk semua
semuanya. Ini hanya sekedar perhatian saja terhadap bangsa Arab. Litunzira qauman, agar kamu memberi peringatan kepada suatu kaum. Ma'unzira aba'uhum, di mana bapak-bapak kaum itu belum pernah diberikan peringatan. Alam yunzaru fi zamanil fatrah, nenek moyang mereka itu belum pernah diberi peringatan karena waktu itu terjadi zaman fatrah. Apa zaman fatrah? Zaman fatrah itu zaman di mana tidak ada diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi dan Rasul. Yang terjadi pada bangsa Arab juga demikian, ya, zaman kekosongan Nabi dan Rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena jarak Nabi Isa saja dengan Nabi Muhammad itu sekitar 600-an tahun. Ada yang menyatakan 611 tahun jaraknya. Sudah lama. Jadi karena sudah lama, biasa kalau kita kelamaan tadinya alim jadi zalim, ya. Tadinya dia itu seorang yang beriman, lama-kelamaan malah jadi musyrik. Bisa, sudah kita ceritakan di zaman dulu. Diutus Nabi dan dia beriman, lama-lama jadi musyrik lagi, menyembah berhala lagi. Demikian juga dengan bangsa Arab. Diukur dari Nabi Isa saja sekitar 600 tahun. Kalau diukur dari Nabi Ismail, kan bangsa Arab dari Nabi Ismail, ya, dia bukan seperti bangsa Yahudi, lebih banyak nabinya. Tapi kalau bangsa Arab itu dari Nabi Ismail sangat jauh jarak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ma'unzira abau, Nabi diutus di situ untuk memberikan kepada nenek moyang mereka, memberikan peringatan kepada nenek moyang mereka yang bapak-bapaknya itu memang belum pernah diberikan peringatan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah di sini, ya. Sehingga karena terlalu jauh, fahum ghafilun, maka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Mereka jauh dari keimanan, anil iman wal rusdi, jauh dari petunjuk. Lama-kelamaan orang yang beriman itu kalau sudah tidak diperingatkan lagi menyeleweng, kata-kata dia menjadi penyembah berhala. Demikian juga dengan bangsa Arab waktu itu, ketika Nabi diutus, mereka adalah penyembah berhala yang teguh datang. Nabi berdakwah nggak mau tuh ditinggalkan agama nenek moyang. Dia teguh bersikukuh berpegang kepada kekafiran, kemusyrikan. Dan nanti itu akan diceritakan di dalam ayat berikutnya. Bagaimana mereka digambarkan oleh Al-Quran karena mereka begitu kekehnya berpegang kepada kemusyrikan, padahal petunjuk sudah ada di depan mata. Saya kira untuk sementara sekian dulu, ya. Kita lanjutkan insyaallah pada subuh besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.